Daki gunung ketemu sosok badannya monyet, kepalanya manusia dan bertanduk. Makhluk apaan nih? Jangan sampai kejadian kayak cerita yang satu ini. Saatnya kita membagikan cerita horor. Cerita horor kali ini gue dapetin dari salah satu followers gue yang namanya Alfi. Alfi ini cerita, waktu dia zaman kuliah, terus liburan semester, dia tuh sama gengnya, kelompoknya gitu, pengen mendaki sebuah gunung lah yang ada di Jawa Timur. Sebenarnya dari awal, waktu Alfi ini izin sama orang tuanya itu nggak dibolehin. Terus nggak usah lah, ngapain sih daki-daki gunung gitu. Tapi karena si Alfi ini kuliah di luar kota, ngekos di luar kota, jadinya ya berangkat pun nggak ketahuan gitu kan. Jadinya Alfi berangkat aja tuh, ber-7 orang, 3 perempuan, 4 laki-laki. Dan mereka berangkat, pos pendaftaran, selesai registrasi segala macam, mereka naik. Dari awal, Alfi ini udah nggak enak. Yang pertama, karena 2 temennya, cowok-cewek ini pacaran. Dan selama mendaki pertama itu, jalan pertama itu, mereka itu kayak pacarnya berlebihan gitu, mesra-mesranya tuh berlebihan. Jadi Alfi tuh ngerasa, apaan sih nih 2 orang udah tahu di gunung masih kayak gitu aja gitu. Udah tuh dibiarin tuh 2 anak ini, udah diingetin berkali-kali, tetap aja gitu. Sampai akhirnya di tengah perjalanan, belum sampai pos 1 nih, masih di tengah-tengah, mereka istirahat, terus ada 1 menit tiba-tiba teriak, "Weh, ini apaan nih?" Kata-kata kasar gitulah. Terus pas dilihat, ternyata ada kayak 1 botol air mineral gitu, dan itu masih baru ya, baru dibuka. Itu dalamnya, itu udah banyak semut. Jadi kayak banyak semut, terus banyak pasir-pasir kotorannya gitu. Wah, apaan nih? Terus sama si yang pengalaman naik gunung, 1 temennya, udah buang aja, biarin lah, nggak usah dipedulin, buang aja udah, nggak usah diminum gitu. Dia tuh ditinggalin di situ tuh air baru tuh ditinggalin di situ, yang banyak kotorannya ini. Dan mereka naik lagi nih, sampai pos 1. Nah, di sampai pos 1 ini ada keanehan lagi. Temennya cewek yang pacaran itu, yang dari tadi, padahal ya dari awal daki kata si Alfi tuh ngoceh mulu, apalagi sama pacarnya gitu kan, mereka sayang-sayangan segala macem. Waktu sampai pos 1, tiba-tiba nih anak diem nih, ceweknya nih diem aja, berubah 180 derajat lah sifatnya, tiba-tiba jadi pendiam. Nah, akhirnya yang lain tuh kayak mikir, apa berantem kali ya sama pacarnya, ya udahlah gitu kan, berantem kali sama pacarnya. Dan mereka naik lagi tuh udah siang sore lah kata Alfi. Pas naik, mereka sampai pos 2 itu udah malam lah posisinya. Dan mereka mutusin buat ngecamp, istirahat di pos 2. Mereka bangun tenda segala macam, makan, minum, istirahat. Nah, tengah malam, tiba-tiba si cewek yang pacaran itu, yang mesra-mesraan itu, tiba-tiba tengah malam nih teriak, bangun teriak, terus nangis. Alfi kan otomatis bangun ya, 1 tenda sama dia kan, cewek-cewek ada 3 orang, 1 tenda semua. Bangun, si Alfi ikutan bangun kan, kenapa? Terus tiba-tiba si cewek ini nyengkrem bahunya Alfi, terus bilang, "Aduh, lapung bogorin nih, bahasa Indonesia itu ngapain? Kau bawa kesini, ngapain bawa kesini gitu." Satu cewek temennya lain bangun, ngebangunin cowok-cowok di tenda sebelah. Terus nih anak dipegangin, nih anak nangis teriak-teriak. Bahkan 4 laki-laki nih katanya megangin ini anak, itu nggak kuat. Wah, bener-bener ngeronta gitu. Akhirnya minta bantuan lah ke pendaki-pendaki lain yang juga ngecamp di situ. Akhirnya berusaha disadarin, dibacain doa, dipencet-pencet jempolnya segala macam biar segera sadar kan. Si Alfi itu ditenangin di luar, dikasih minum segala macam sama pendaki-pendaki yang lain, dibantuin biar tenang gitu. Waktu lagi santai-santai nih, lagi minum teh, dia liatin ada pohon-pohon gitu kan, segerombolan pohon, dia liatin aja tuh. Tiba-tiba dia lihat kayak ada monyet itu lompat-lompat dari 1 pohon ke pohon lainnya. Nah, terus si monyet turun, kayak berusaha mendekat ke arah camp itu, ke tendanya si Alfi. Kata si Alfi, bentukannya itu monyet nih, badannya monyet kecil, tapi kepalanya tuh kayak manusia, terus bertanduk. Otomatis Alfi teriak dong ya kan. Dia teriak, yang lain pada panik. Terus dia nunjuk-nunjuk di situ. Dan yang lain bilang, lihat apa? Nggak ada apa-apa kok. Alfi sadar, Alfi nggak ada apa-apa di situ. Pas Alfi lihat lagi, emang nggak ada. Nah, akhirnya udah malam itu mereka istirahat di situ. Si cewek tadi udah sadar, ditenangin, istirahat lah, mereka pisahin tenda gitu. Si cewek tidur sendirian yang kesurupan itu, dijagain sama teman-teman yang cowok. Jadi cowok tuh nggak tidur, si Alfi tidur sama si cewek satunya, teman satunya di tenda si cowok. Jadi cowok tuh di luar semua. Udah paginya mereka putusin, ya udahlah, gini daripada gini terus, mending kita turun aja daripada nggak enak gitu kalau kita lanjutin malah ada apa-apa takutnya. Udah mereka turun. Nah, beberapa saat kemudian, waktu udah dibawa gitu ya ceritanya, Alfi itu baru cerita lah ke teman-temannya. Ternyata si cewek yang pacaran itu dia baru cerita kalau pas dia naik gunung itu lagi menstruasi, lagi libur.
lagi kotor lah badannya ya kan, lagi nggak suci gitu, lagi kotor. Wah, kenapa nggak bilang dari awal gitu? Kalau kayak gitu harusnya kita nggak perlu naik gunung, ngapain dipaksain? Apalagi dengan dia juga minta maaf kalau udah berlebihan gitu pacarannya. Nah, si Alfi telepon tuh orang tuanya tuh, dia sekalian mau bilang cerita, sekalian minta maaf gitu kan, kalau udah dilarang tapi tetap naik gunung. Karena dia telepon orang tuanya, dia cerita, terus kata ibunya, untung awakmu itu dijogo karo mbahmu gitu, untung kamu itu dijagain mbahmu. Hah? Maksudnya Bu? Alfi kan bingung ya, maksudnya gimana? Jadi ternyata bapaknya itu sebelum Alfi itu berangkat, bapaknya itu udah mimpi. Jadi emang bapaknya itu kayak punya pinter lah dengan hal-hal semacam ini, dan dia tuh punya pegangan katanya dari leluhurnya, dan bentukannya tadi monyet kepala manusia bertanduk, katanya sih gitu. Dan malam sebelum Alfi itu berangkat, si bapaknya tuh mimpi kalau ketemu sama simbahnya ini, sebetulnya mbah gitu ya, ketemu sama simbahnya ini, dan mbahnya ngomong, anakmu tak jogo, anakmu iki bakal terjadi sesuatu karo anakmu, akan terjadi sesuatu sama anakmu, tapi tenang, anakmu tak jagain gitu katanya. Alfi kayak antara percaya nggak percaya, dia bilang, oh gitu ya Bu, ya udah Bu, maaf ya sekali lagi, Alfi udah, padahal udah dilarang tapi Alfi tetap pengen naik gunung gitu. Dan semenjak itu akhirnya Alfi tahu kalau ternyata emang izin orang tua itu penting gitu. Seandainya Alfi terjadi sesuatu di gunung dan tetap maksa naik dan terjadi sesuatu, kan yang repot siapa? Orang tuanya juga kan.